Ustaz, kita kemarin kan ngobrol masalah faedah haram, Ustaz. Ya, betul. Cuman kita belum ke Masjidil Haram sama Nabawinya nih, Ustaz. Kemarin gitu, baru masih sekitaran. sekitar aja nih pengalaman antum, Ustaz. Masya Allah. Iya, aneh kan masih banyak ceritanya itu, Ustaz. Iya, Masya Allah. Iya, bagaimana, Ustaz? Lanjut. Oke, bisa. Pertama ketika kita waktu itu umroh malam hari itu, dini hari jam 2 malam gitu. Pertama kita masuk tentunya ke Masjidil Haram ya. Masjidil Haram seperti itu. Sebagaimana rukun-rukun umroh harus dipenuhi ya. Kita masuk ke sana seperti itu, kemudian kita tawaf gitu ya. Sa'i ya, sampai tahallul lah, sampai beres seperti itu. Nah, qadarullah kita memang waktu itu beres itu menjelang subuh. Karena Ramadan seperti itu kita kan perlu untuk sahur tuh ya. Kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Atau fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Kita waktu itu karena sedang umroh, demikian karena kita nggak bawa makanan, kita nggak ada tuh buat sahur dengan makanan. Akhirnya kita berinisiatif untuk sahur dengan minum, yaitu dengan minum air zam-zam pada waktu itu. Dan alhamdulillah ya, kita minta pada Allah, ya Allah berikan kekuatan walaupun hanya sekedar minum dengan air zam-zam itu. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, ma'ul zam-zam itu lima syuriba lahu. Jadi air zam-zam itu gimana orang yang pengennya, yang minumnya itu kayak gimana. Dalam artian doa yang makbul insyaallah ta'ala biidznillah ta'ala. Jadi akhirnya kita minta, ya Allah berikan kekuatan bagi kami untuk bisa sahur meskipun sahurnya dengan air zam-zam saja itu. Kita minum dengan air zam-zam dan alhamdulillah kita kuat sampai sore. Ya, sampai berbuka. Nah, ini menunjukkan keutamaan, yang keutamaan daripada air zam-zam. Jangankan air zam-zam, mungkin air biasa pun kalau kitanya punya niat yang kuat, insya Allah kita bisa kuat kok, gitu kan. Tambah lagi ini air zam-zam banyak fadilahnya seperti itu. Tapi selanjutnya tentunya kita banyak bertemu dengan ikhwan-ikhwan lain dari negara lain di sana seperti itu. Ada di antara mereka, dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak memaksakan diri sama seperti mereka seperti itu. Jadi ada orang-orang yang memang memaksakan diri pada waktu itu untuk bisa mencium Hajar Aswad gitu. Padahal mencium Hajar Aswad ini termasuk di antara amalan mustahab, amalan-amalan yang dianjurkan, bukan amalan yang diwajibkan. Tapi mereka sampai berjuang, sampai nyikut sana nyikut sini seperti itu. Padahal nyikut sana nyikut sini itu kan bentuk kezaliman, dan itu tidak perlu untuk dilakukan sebenarnya. Sekiranya dia malah memperjuangkan yang mustahab tapi melakukan kezaliman gitu, dengan sikut sana sikut sini seperti itu untuk bisa mencapai Hajar Aswad seperti itu. Nah, kami pahamkan kepada para jamaah dan lain sebagainya, pada teman-teman yang seperti itu, untuk tidak berlaku demikian. Dalam artian, cukup kalau kita tidak mampu menjangkau Hajar Aswad dan menciumnya, cukup kita angkat tangan kita seperti itu ya, Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya seperti itu, dan tidak usah kemudian memaksakan diri untuk bisa mencium Hajar Aswad seperti itu. Itu faedah yang kedua adalah kita jangan sampai memperjuangkan sesuatu yang mafdul dibandingkan yang afdal. Yang afdal di sini misalkan adalah tidak menzalimi orang, tapi yang mafdulnya di sini misalkan dibandingkan yang ini justru malah mengorbankan orang lain untuk mencapai sesuatu yang mustahab. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Terus ada juga ya yang memaksakan diri terus untuk melakukan tawaf sunnah dengan, mohon maaf, mengelabui para askar. Yaitu dengan menggunakan apa? Kain ihram lagi. Karena kan di sana ada aturan nggak boleh masuk ke mataf yang yang inti, yang dekat Ka'bah itu, kalau tidak menggunakan kain ihram. Dalam artian kalau bukan mu'tamir gitu kan. Mu'tamir itu yang umrah gitu kan. Nah, sebenarnya itu tidak perlu dilakukan. Bahkan itu menurut sebagian ulama itu bentuk pelanggaran karena pengelabuan di sana seperti itu. Ya, demikian. Jadi jangan memaksakan diri untuk seperti itu ya. Dan yang lainnya tentunya banyak dari hal-hal yang bisa diambil faedahnya di Masjidil Haram, di antaranya kesabaran kita. Ini benar-benar teruji sekali, dan ini Masya Allah ya, kalau kita nggak terbiasa dengan itu di awal-awal kaget kita. Kenapa demikian? Karena ketika masuk ke Masjidil Haram, antum kalau misalkan sudah masuk menempati suatu tempat gitu kan, katakanlah antum harus ke air dulu misalkan, maka itu kan jaraknya cukup jauh tuh. Antum balik lagi itu mungkin tempat antum sudah milik orang lain. Ya, antum mungkin sudah gimana, dan mungkin saja antum udah nggak bisa masuk lagi. Gitu, karena memang jumlah dibatasi.
Iya. Ya, oleh askar juga pasti akan dibarikade, ditutup supaya antum nggak bisa masuk lagi. Kenapa? Karena sudah penuh misalkan di dalam seperti itu. Nah, berarti di sana apa ya, butuh strategi dan juga butuh kesabaran gitu ya. Kalau kita mau sholat berjamaah misalkan di Masjidil Haram, maka setidaknya 2 jam atau paling telat itu 1 jam sebelumnya itu kita harus sudah berada di sana. Iya. Itu. Jadi kalau dari hotel tuh keluar tuh jangan pas adzan. Kalau pas adzan jelas akan Iya. ketinggalan seperti itu. Ya, itu jadi kesabaran. Dan selanjutnya adalah di sana akhirnya ketemu dengan banyak orang dengan lintas pemikiran. Lintas pemikiran di sini tentunya bukan pemikiran-pemikiran yang sesat menyesatkan, enggak. Cuman Iya. kita bertemu dengan yang katakan mungkin berbeda pandangan madhab atau pendapat Iya. fikih dan lain sebagainya dengan kita gitu ya. Ketemu lagi nih di situ. Ketemu di sana dengan orang Aljazair gitu ya. Iya, iya. Kemudian dengan orang Nigeria gitu kan. Kemudian dengan orang apa namanya? Pakistan, Bangladesh dan lain sebagainya seperti itu. Yang mana mereka itu tentunya berbeda-beda dalam masalah kaifiat salat lah, dalam masalah pemahaman terhadap apa ya, bagaimana tata cara berdoa apa segala macam itu udah macam-macam itu. Dan orang Turki, dengan orang mana Uzbekistan, kemudian ada kita ketemu lagi dengan orang apa namanya, bukan Tajikistan, apalagi satu lagi itu Kazakhstan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ya kita ada yang dengan ngobrol bahasa Inggris karena belum paham bahasa Arab, ada yang dengan bahasa Arab karena memang bahasa keseharian mereka. Ya, tentunya banyak informasi yang kita dapatkan dan ternyata itu adalah tambahan maklumat bagi kita dari apa-apa yang telah kita ketahui sebelumnya gitu. Dan kalau kita perhatikan semangat mereka, masya Allah gitu. Iya. Ya kita, mohon maaf ya, bukan apa-apa. Kalau kita dibandingkan dengan mereka ini yang dari luar kita ambil inspirasi dari mereka itu masya Allah bersemangat sekali dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi tidak apa namanya, ya mungkin vibes-nya memang beda kalau di sana atau bagaimana. Tapi kalau perhatikan, masya Allah, ya semangat mereka dalam beribadah, dalam berdoa, dalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu tinggi seperti itu. Nah, di haram tentu masih banyak lagi lah. Dan yang paling nikmat memang di haram itu, ya, adalah di rooftopnya. Iya. Di rooftop di atas yang kita itu beratapkan langit, ya masya Allah. Kemudian kita qiyam di sana menunggu waktu subuh. Waduh itu udah masya Allah. Wah sudah nggak tergantikan dengan dunia dan seisinya itu. Luar biasa. Vibes-nya, rasanya, kita murajaah di sana, kita apa namanya, qiyam di sana, kita nangis di sana gitu kan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah, satu persatu berdatangan sambil minum air zam-zam yang diberikan para apa namanya mutatawwi' seperti itu, masya Allah. Nah, Tentang itu Ustaz, tentang beberapa orang yang punya cerita katanya pengalaman masuk Masjidil Haram itu, ya ini di luar benar atau tidaknya saja. Cuman ada beberapa orang gitu yang seperti itu. Ini dia nggak ketemu, nggak ngelihat Ka'bah katanya. Oh gitu. Ada kayak gitu. Ada cerita begitu ya? Iya, itu aneh. Gimana ceritanya gitu ya? Maksudnya ketika dia masuk dia nggak ngelihat Ka'bah gitu. Allah musta'an. Ada yang kayak gitu Ustaz. Apakah itu terjadi atau tidak gitu ya? Iya, Allah alam ya, di zaman dulu ada atau tidak, cuman ada beberapa orang zaman sekarang tuh, dan itu bukan satu orang aja, beberapa orang. Allah musta'an. Begitu. Kok bisa sampai kayak gitu ya? Artinya kita pun nggak tahu ya, bukan berarti mungkin dia seorang pendosa, kita juga nggak bisa justifikasi. Ya seperti itu. Nah, saya tentang namanya juga yang namanya kesyirikan di mana-mana saja. Ya betul. Pernah nggak antum melihat di sana orang yang gitulah? Mungkin juga beberapa orang ya yang berebut untuk mencium Hajar Aswad itu ada niat lain, bisa jadi. Ya betul. Khawatirnya malah berdoa kepada Hajar Aswad, iya, repot itu. menganggap bahwa itu punya keutamaan. Iya. Padahal kalau Umar bilang kan kamu cuman betul. Iya gitu. Pernah nggak antum melihat ini kayaknya lagi apa nih, tabaruk itu apa gitu? Khawatirnya begitu kan? Pernah nggak ngeliat kayak gitu? Kalau perasaan itu mungkin itu munculnya ketika di Masjid Nabawi nih. Oh Di iya. Haram mana nggak perasaan itu. Cuman ketika di Masjid Nabawi, ketika lewat kuburnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya pertama kali anak datang di Masjid Nabawi itu kan itu untuk anak cobalah karena kita berada di
lurusan dari Babus Salam gitu ya, seperti itu, dan masuk ke pintu sebelahnya itu, nomor berapa Anda juga terlupakan, masuk ke sana kemudian untuk bisa lewat ke makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu kan, kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, anak ketika atau kami lewat di sana begitu untuk mengucapkan salam kepada beliau, ada tuh berapa orang yang sampai kemudian megang pagarnya itu, megang pagarnya kemudian sambil nangis dia ke kuburan gitu. Nah, Anda sempat terbersih dari, aduh hati-hati nih, Anda nggak justifikasi, aduh hati-hati nih, khawatirnya di hatinya itu ada istighosah lah atau ada permintaan doa lah kepada Rasulullah SAW atau bagaimana. Wah, ini hati-hati. Makanya Askar pada waktu itu juga menangkap hal-hal yang aneh dari mereka ini. Sampai kemudian Askar ini bertindaklah mengusir mereka untuk udah haji haram kata Askar. Ya memang Askar itu lebih ke menutup celah. Sebut dengan saddan lidzari'ah atau sadduz zara'i. Jadi menutup celah supaya tidak terjadi kesyirikan. Sehingga bukan mereka itu menjustifikasi mereka pasti salah, bukan. Tapi mereka lihat dari gelagat gitu kan. Para Askar ini lihat dari gelagat dan dari juga latar belakang, mungkin ini orang mana. Seperti itu biasanya mereka dari track record orang-orang ini tuh mudah sekali berbuat syirik misalkan begitu. Maka para Askar pun langsung kalau mereka langsung justifikasi haram seperti itu. Karena menurut mereka mungkin ini udah secara gelagat udah hampir nih seperti itu kan. Udah demikian. Ya kita nggak tahu hati mereka kan, cuman memang gelagatnya anak pribadi pun merasa wah ini nggak pas nih, kok sampai seperti ini gitu kan, wah. Gitu. Dan ternyata betul, ketika mereka sudah diusir ke pintu exit itu, pintu keluar, mereka maksa masuk lagi, sambil dia menghalangi semua jamaah yang mau keluar, mereka itu malah berdiri pintu dan melihat ke kubur Nabi sambil menangis. Saya khawatir dan kami khawatir, bahkan Askar juga khawatir. Ini orang-orang berbuat syirik gitu, naudzubillah min dzalik gitu. Nah, dari sana kami sendiri pun belajar, oh ada memang orang-orang seperti ini dan juga kami bersyukur tidak sampai seperti itu. Kita cinta betul pada Nabi SAW dan jujur anak pun menitikkan air mata itu ketika masuk ke sana segala macam melewati kubur Nabi SAW, mengucapkan salam kepada beliau SAW karena beliau kan menjawab salam kita kan begitu ya. Nah, cuman anak pun tetap harus menata hati. Kita menata hati, jangan sampai ada berlebihan berdoa kepada beliau apa segala macam itu berlebih-lebihan, hulu gitu kan segala macam. Nah, itu menata hati. Nah, ketika melihat orang seperti itu kita bersyukur, alhamdulillah. Kita ini alhamdulillah berada di atas tauhid gitu, berada di atas sunnah seperti itu. Tidak seperti mereka yang demikian. Nah, itu. Nah, sedikit kembali ke haram lagi nih, Ustaz. Nah. Di sana kan beberapa di antara kita kan bertanya-tanya, kok di sana tuh ketika tawaf antara perempuan dan laki-laki nyampur atau ketika ada pertanyaan seperti itu. Ketika sholat katanya ada yang akhwatnya sebelah sini, ada yang sebelah sana, bahkan ada yang. Nah, itu gimana Ustaz untuk menjawab itu Ustaz? Taib. Jadi sebenarnya itu area-area sholat untuk ikhwan, untuk akhwat dan sebagainya itu sudah diatur. Sudah diatur sedemikian rupa dan Askar di sana juga bergerak untuk ketika sholat mau dimulai itu maka berupaya mereka untuk memisahkan antara ikhwan dan akhwat seperti itu. Tapi keberjalanannya namanya manusia ya. Tentunya kadang terlihat kadang enggak gitu ya seperti itu. Sehingga kadang-kadang mereka itu ada yang di barisan ikhwan, ada yang ketika sholat. Dan itu di luar kendali memang. Maksudnya, darurat lah darurat. Kondisinya darurat, tidak bisa dikendalikan karena jumlah orang yang begitu banyak. Jadi sulit lah untuk dikendalikannya. Tapi ala kulli hal itu hanya beberapa kok. Jadi enggak semuanya begitu ya. Maksudnya ketika di sana juga yang area akhwat ada area akhwat gitu kan. Area ikhwan ada area ikhwan seperti itu. Ya jadi intinya mah memang pada asalnya mereka dipisah dan itu diupayakan untuk dipisah. Tapi kenyataannya pada faktanya memang ada saja tetap yang tidak terkontrol karena memang saking banyaknya manusia. Saking banyaknya manusia yang tumplak gitu ya, yang tumpah seperti itu di haram tentunya sulit sekali untuk mengatur satu persatunya. Apalagi antara mereka yang tetap kekeh yang sulit diatur. Iya, ada kayak gitu. Itu demikian. Iya. Demikian dan kita juga ketika tawaf juga begitu karena kan di sana tuh campur antara ikhwan dan akhwat kan itu ketika tawaf itu kan. Nah, kita itu harus sadar diri, mawas diri dan juga kita juga berupaya gitu untuk tetap menjaga syariat walaupun
walaupun itu tidak masalah dalam artian karena kondisi darurat. Ya. Cuman kalau misalkan ada ibu-ibu satu rombongan, misalkan akhwat satu rombongan, mereka sering pegang-pegang pundak apa semacam, mereka menunjukkan itu adalah kami ini satu rombongan, ini akhwat semua, tolong jangan diganggu, tolong jangan didekati, tolong jangan diringsek, jangan di apa segala macam. Sehingga beberapa jamaah umroh dari berbagai negara itu, yang ikhwan itu, yang udah ngerti, itu kami tutupi gitu mereka, dikasih barikade supaya tidak diganggu gitu kan. Nah demikian. Ada aja tetap yang ini ya subhanallah. Ya, itulah memang kejadian demikian. Selalu ada ya hal-hal yang kurang, ya itulah manusia begitu. Tapi kalau diupayakan sudah, itu untuk dipisah antara ikhwan akhwat sudah. Terutama ketika mau sholat tuh. Nah, kemudian di beberapa postingan antum kemarin kan antum sempat memfotokan sebuah jalur nih Ustaz. Nah, dari Mekah ke Madinah itu katanya jalur yang bisa dilalui Nabi. Oh, itu bener nggak Ustaz? Oh, itu yang Taif tuh. Iya itu. Baik. Jadi yang Taif itu karena Nabi SAW kan pernah dakwah ke Taif ya waktu itu ya, untuk dakwahkan Islam ke Taif, ke orang Taif. Yang kemudian konon katanya di sana itu dibuatkan jalurnya, kira-kira lah perkiraan jalur Nabi SAW itu kemana gitu kan. Demikian. Nah, di sanalah anak foto, anak video juga seperti itu jalur tersebut, dan merasa kagum, takjub dan juga luar biasa gitu ya. Di dalam hati perjuangan Nabi SAW ini dakwah nih luar biasa sampai naik pegunungan tinggi. Yang tahu sirahnya yang awal kali sebelum berangkat ke sana udah punya bekal, tahu sirah segala macam tuh. Pas ketika lihat langsung seperti apa, wah di sana makin Masya Allah, luar biasa nih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu perjuangannya gitu. Sampai ada bilang waktu itu kan anak naik traffic gitu ya, kereta gantung gitu. Anak dari atas lihatnya itu, jadi kelihatan jalurnya itu ya mengular seperti itu. Yang kemudian Anda jelaskan tuh ke beberapa jemaah itu, di Masya Allah nih perjuangan Nabi, coba antum lihat gitu kan. Oh, bisa melewati ini pegunungan yang tinggi-tinggi seperti ini, kita naik teleferik, Nabi SAW jalan kaki gitu. Kita naik kereta gantung, beliau ini, dan Anda naik kereta gantung itu hampir sekitar 15 sampai 30 menit, itu panjang sekali. Dan jauh sekali pegunungan Taif itu, luar biasa. Dan pegunungan itu pegunungan terjal batu. Bukan pegunungan yang banyak pohon yang bisa kita bergelantungan di sana, enggak, batu terjal, batu-batu tajam, batu-batu terjal gitu. Masya Allah nih perjuangan luar biasa. Ya tuh bayangkan, itu kan sangat riskan sekali untuk terjadi terpleset, kecelakaan apa segala macam. Sementara jalan-jalan setapak. Ini wah, sampai sana merinding, Masya Allah nih Nabi SAW cuma berdua saja ke Taif sana. Habis itu datang ke Taif dilempari. Iya kan, ditolak dakwahnya seperti itu, sampai kemudian beristirahat di sebuah kebun anggur kan, dan kebun anggurnya masih ada diabadikan sampai sekarang. Tempatnya itu tempat bekas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyandarkan bahunya di sana. Dan kemudian istilahnya menyerahkan urusnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Dalam artian berdoa dengan doa yang luar biasa itu, yang mengaduk-aduk ini. Itu yang ketika mau ditawarkan malaikat penjaga gunung itu di situ katanya. Ya, masuk. Oh, di situ ceritanya. Di situ. Waktu itu kan Nabi kan lagi istirahat. Lagi istirahat tuh. Yang kemudian kemudian didatangi si Adas itu, yang penunggu kebun anggur itu kan. Ditanyai gitu kan, dari mana apa segala macam gitu kan, enggak sebutkan nama. Cuman ketika ditanya oleh Nabi, kamu siapa? Saya Adas. Adas dari mana? Saya dari salah satu kampung Abu Nawa gitu kan. Oh, itu kampung saudaraku Yunus. Itu kan seperti itu, Yunus bin Matta, kata Nabi SAW. Barulah Adas ini faham, hanya seorang Nabi yang tahu tentang itu. Yunus bin Matta yang kemudian di Nawa seperti itu. Nah, itu seorang Nabi. Maka kemudian Adas pun mencium kening Nabi SAW, ini Nabi nih, hanya begitu. Karena hanya seorang Nabi yang bisa begitu. Kaget dia juga kan? Kaget dia juga, kok bisa tahu gitu kan? Si Adas ini, gitu kan? Si Adas kaget, kok bisa tahu? Akhirnya, wah ini Nabi ini, karena hanya seorang Nabi yang tahu tentang itu. Kronologi tentang itu segala macam, tentang Nabi Yunus gitu kan, seperti itu. Jadi akhirnya Adas juga demikian. Nah itu Masya Allah ya, ketika Nabi SAW istirahat itu, dan kemudian ya kakinya terluka seperti itu ya. Berdarah gitu kan, didatangi kan malaikat itu kan, ditawarkan gimana kalau dua gunung besar Akhsyabain ini kita timpakan ke Taif, kalau Anda mau gitu kan. Kita Nabi SAW jangan seperti itulah.
Mudah-mudahan nanti tulang sulbi dari mereka itu ada yang beriman kepada Allah dan Rasulnya seperti itu. Nabi SAW. Jadi subhanallah. Insya Allah itu kalau ngelihat tempatnya, wah. Dan itu kita perjalanan ke Taif itu jauh sekali dari Mekah itu. Oh iya. Allahu Akbar jauhnya. Kita perjalanan pakai bis naik lagi, gitu kan. Iya. Dan faedah berikutnya, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Oh, Antum tahu kan pasti. iya. Siapa yang Dan nggak semua tahu? kaum muslimin tahu tentang beliau. Karena ditunjukkan ke rumah beliau yang masya Allah. Oh iya. Rumahnya masya Allah besar seperti istana. Dan wajar lah seorang ahli Quran itu dimuliakan seperti itu wajar. Masya Allah. Kemudian selanjutnya dua rumahnya itu di Taif satu, di Mekah satu, Taif satu. Yang di Mekah besar, Taif juga besar. Di Taif ini yang di pegunungan itu, nah, Taif juga besar. Hawanya sejuk loh Taif. Nah, itu besar. Dan Anda dapat informasi bahwasanya beliau ini satu-satunya orang yang oleh pemerintahan Saudi ini, Anda nggak tahu yang lainnya ya, tapi Anda dapat informasi beliau salah satu orang yang oleh pemerintahan Saudi itu hanya di upahnya itu nggak diupah dengan uang, tapi di upahnya itu adalah dengan cek kosong. Silahkan diisi berapa yang Anda mau. Oh gitu. Masya Allah. Iya. Saking memuliakan ahlul Quran. Memuliakan ulama gitu. Pemerintahan Saudi itu sama seperti dulu kan, para imam itu mereka kan ditawari gaji oleh Baitul Mal, tamwil apa segala macam. Antara mereka ada yang digaji, ada yang digaji oleh temannya, ada yang digaji oleh ulama yang lain, ada yang digaji oleh pemerintah dan sebagainya. Iya. Seperti itu. Ya kalau kita mah kan paling sama SPP santri. Iya. Yang mana itu juga kadang ada yang bayar, kadang yang enggak. Iya. Ada yang afwan ya. Kalau mereka ini masya Allah oleh negara di Ya masya Allah. Iya. fasilitasi wah masya Allah. Tapi itu sekarang kita pindah ke Madinah nih Ustaz. Oke, Madinah masya Iya. Allah. Tentang tadi itu Ustaz, tentang makamnya Nabi itu. Nah, Anda berpikir itu pun masih sempat-sempatnya padahal di dalam masjid kan. Maksudnya mereka ini meminta-minta seperti itu kan, berbuat itu kan di dalam masjid. Ya terlepas dari itu kan tetap rumahnya Nabi, tetap ada batasnya kan gitu. Artinya di situ aja masih berani minta-minta misalkan. Andai kata kalau kuburnya dibaki Nabi, bagaimana itu? oh itu. Yang bisa jadi yang rame baki bukan Masjid Nabawi. Betul. Yang ramai khawatirnya ini. Tapi memang hikmah Allah SWT, para nabi itu, mereka itu sebagian hadis riwayat Ahmad dikuburkan di ranjangnya, di bawah ranjangnya. Itu para nabi itu. Jadi kalau Nabi SAW itu wafat di ranjang tertentu, maka dikuburkannya itu di sana. Itu memang aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari riwayat Ahmad ya, bahwasanya kubur para nabi itu adalah di bawah ranjangnya terakhir. Nah, ini alhamdulillahnya memang di sana ya. Kalau nggak di sana, waduh, gimana mengendalikannya itu? Dan Masjid Nabawi bisa kosong. Dalam arti kosong itu banyak orang nanti justru, terutama orang-orang yang nggak bagus tauhidnya gitu ya. Mereka justru malah banyak berkumpul dan beribadah di Baqi dibandingkan di mana namanya? Iya, seperti itu. Nah, kebagian masuk ke Raudhah Ustaz? Alhamdulillah kebagian. Oh, Masya Allah. Itu memang harus ada tasrih, harus ada lisensi gitu. Dan kita daftar pengajuan tasrih dan alhamdulillah dikabulkan dan nama anak masuk ke sana salah satunya. Sehingga kita bisa masuk lah ke sana. Oh, emang didaftar masuk ke situ Ustaz? Nggak bisa sembarangan masuk gitu? Nggak bisa. Dia hadang sama askar itu. Oh itu. Betul. Nggak punya tasrih antum. Haram. Oh gitu. Masya Allah, seperti itu. Itu akan jadi berjubel dan nggak akan cukup kalau nggak diatur seperti itu, nggak cukup. Gitu. Dan ditentukan jamnya loh. Ada kebagian pada asar dan kebagian pada maghrib. Iya. Gitu. Untuk ke Raudhah tuh. Kok yang anak sering lihat tuh banyak taklim juga Ustaz ya. Taklim banyak. Nah, itu. Masya Allah, anak waktu subuh nih ceritanya. Gitu. Habis itu malamnya biasa gitu ya. Anak malamnya waktu itu ketemu sama salah satu ustadz lah ya. Mungkin antum juga sempat dengar, Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far itu mungkin antum pernah dengar. Malamnya. Nah, waktu subuhnya itu ya, subuh itu kirain teh anak kira gitu. Ini sedang apa ya?
kumpul-kumpul begini, ternyata lagi kajian Syekh Abdul Razak. Oh. Waktu itu. Al-Badr. Ya, Syekh Abdul Razak Al-Badr. Jadi ana ikut hadir di sana, Masya Allah, ini bahas tentang Riyadhus Shalihin itu. Dan itu memang vibes-nya beda antara kita nyimak di YouTube gitu ya. Iya. Nyimak di YouTube dengan langsung hadir di kajiannya di majelisnya, Masya Allah. Itu anda perhatikan betapa beradabnya mereka ketika duduk di majelisnya Syekh. Kemudian selanjutnya betapa rajinnya mereka menulis faedah-faedah. Dan anda perhatikan beberapa kali di kajian beliau itu orang-orang itu yang itu lagi, dalam artian kelihatan bahwasanya mereka adalah orang yang rutin. Jadi itu menunjukkan bahwasanya berarti memang ada loh tipikal orang yang memang mereka itu istiqomah, rajin ngaji dan lain sebagainya seperti itu. Demikian, dan rata-rata memang yang di sekitaran sana yang diisi oleh Syekh Abdul Razak dan beberapa masyayikh yang ada di sana itu mahasiswa juga suka ada, mahasiswa UIM suka ada hadir di sana. Kalau kata Ustaz Abu Yusuf itu di sini memang tempat ngumpulnya anak-anak UIM, Ustaz, kata dia. Masya Allah. Oh, Masya Allah, dia bilang gitu. Ini UIM semua nih orang-orang ini, kata dia. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi memang gitu, dan luar biasa lah melihat semangat mereka, maksudnya luar biasa. Gitu. Kalau anda perhatikan kenapa sih mereka bisa begitu senang hadir di majelisnya masyayikh dan sebagainya? Karena mereka menguasai bahasa Arab. Oh, iya dan. Ya kan? Nggak ada penerjemah berarti. Iya, mereka duduk di sana, mereka paham 100% apa yang diucapkan Syekh, kan gitu. Iya. Paham karena bisa bahasa Arab. Makanya memang bahasa Arab ini kunci itu. Miftahul ilmi, jadi kuncinya ilmu, ya. Iya. Miftahu babil ilmi, jadi kunci daripada pintunya ilmu. Jadi kalau misalkan kita itu menguasai bahasa Arab, insya Allah apa yang dibicarakan oleh para masyayikh juga paham. Kita belajar dari sumbernya. Betul. Gitu. Itu kan banyak kan Syekh Abdul Razak berkata begini. Gini enggak, Syekh Abdul Razak sendiri yang berkata langsung gitu. Nah, itu beda vibes-nya memang. Kalau langsung dari Syekhnya itu beda, vibes-nya beda. Iya. Jadi benar-benar merasuk ke dalam hati ilmu itu seperti itu, dan Masya Allah gitu kan. Nah, demikian. Nah, itu kalau orang paham dengan bahasa Arab dan sebagainya, paham tuh apa yang diucapkan, dan itu beda, kerasanya ke kita beda. Ilmu itu memang benar-benar masuk gitu. Ketika disampaikan dengan bahasa Arab tuh lebih, walaupun mungkin kecil gitu, tapi itu luar biasa itu. Dan juga tahya bihil uqul, akal tuh memang jadi hidup gara-gara bahasa Arab itu, dengan sebab bahasa Arab itu betul. Sebenarnya kata Umar bin Khattab itu al-arabiyyah tuh tahya bihal uqul katanya. Jadi yang namanya bahasa Arab itu akal-akal kita tuh hidup gitu. Dan juga watazilu fil muru'ah, dan juga menambah muru'ah. Coba antum enggak perhatikan ya, mereka para masyayikh yang ngobrol dengan bahasa Arab itu muru'ahnya kayak gimana tuh kelihatannya tuh. Wih, keren, marwahnya tuh ya. Iya. Tinggi gitu ya, kehormatan dirinya itu kelihatan tinggi gitu. Itu luar biasa. Ya. Kita nyimak kajiannya, dan itu pagi yang sangat indah menurut, karena memang Madinah ini emang tempatnya yang gimana ya? Wah, pokoknya apalagi kalau pagi itu ya. Malam juga enak ya. Malam itu anginnya sejuk gitu ya. Anginnya sejuk, segar seperti itu, dan tenang, tentram kalau Madinah itu. Kemudian paginya itu ba'da subuh itu. Masya Allah. Tuh aneh ya. Kok banget. Saya tahu anak kan di sana kan padang pasir, tapi banyak orang sejuk. Termasuk kayak di Masjidil Haram kan, tahu sendiri kan nggak ada pohon. Tapi bilang panas, nggak panas katanya. Kok bisa gitu ya? Aneh bener. Loh, alam tuh kenapa ya? Ya mungkin tempat ini berkah ya. Sementara di sini panas, ya Allah, banyak pohon tapi panasnya luar biasa. Iya. Bisa gitu ya? Dari segi darajatul hararah mungkin nggak jauh beda ya antara kita dengan mereka. Di sana sekitar 31, 32, 33, paling tinggi 35 mungkin ya. Atau kadang 40 kalau musim dan sebagainya. Tapi yang Anda rasakan ketika di sana, yang Anda rasakan itu panas tapi merasa tidak keringetan gitu. Panas tapi nggak keringetan gitu. Iya. Gitu. Antum ketemu sama majelis ya? Ketemu sama majelis siapa lagi di sana? Di sana. Ketemu sama itu saya Sulaiman? Enggak ketemu. Mungkin karena masih libur ya. Karena itu kan baru beres Id. Oh iya benar. Tapi kalau Syekh Abdul Razak udah buka tuh walaupun. Itu tiap hari ya Abdul Razak? Tiap hari. Masya Allah. Tiap hari. Cuman waktunya ada yang pada maghrib, ada yang pada subuh gitu. Ada yang pada asar, mungkin ada pada isya seperti itu. Beda-beda.
Iya ya, dengan pembahasan yang berbeda-beda. terkait nuntut ilmu nih, kita sedikit agaknya balik setiap. Iya. Kenapa ya? Setiap ada majelis khusus, gitu, misalkan kayak tajwid, kemudian kayak bahasa Arab, itu terkadang nih rame awalnya aja tuh, San. Setelah beberapa bulan berjalan, udah mulai tuh dikit sampai majelisnya bubar, dan anak pun sering lihat kejadian seperti itu banyak gitu, San. Iya. Itu kenapa ya? Artinya ketika kajian yang tematik, yang bisa nyender tuh, yang nyantuk nyender, itu banyak kok yang hadir. Ya bukan berarti merendahkan, bukan. Maksudnya kenapa galian kajian-kajian yang seperti tadi saat membahas masalah usul kan kayak bahasa Arab itu kok kayaknya malah sepi itu, Ustaz. Iya. Tapi ada beberapa faktor mungkin ya. Ada faktor ya paling tidak secara umum faktornya dua, internal dan eksternal. Internal. Kita bahas dulu yang internal nih. Internal ini biasanya ini euforia di awal, tapi kemudian hanya sekedar euforia, tidak dibarengi dengan tekad yang kuat dan doa yang kuat ini. Niat yang lurus, tekad yang kuat dan doa yang kuat. Nah, kalau punya niat yang lurus, punya tekad yang kuat dan doa yang kuat, dia pasti menjadwalkan tuh. Sebagaimana Nabi menyuruh kita terhadap Al-Quran itu harus dijadwalkan kan, ta'ahadul Quran. Fawalladzi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafallutan aw tafassiyan minal ibli fi uquriha, kan begitu. Nah, disuruh tuh untuk dijadwalkan, dengan Al-Quran dijadwalkan. Nah, ini pun jadi inspirasi, dengan ilmu pun harus dijadwalkan. Kalau misalkan kita tidak menjadwalkan, kita kebentur dengan agenda yang lain, yang dikorbankan tuh yang ini. Iya. Bukan agenda yang baru itu. Tapi kalau para ulama nggak begitu. Kalau para ulama, kalau ada agenda yang lain berbenturan dengan agenda menuntut ilmu, agenda yang lain yang Iya. itu bedanya. Ya, kayak misalkan Syekh Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu taala. Ya, ini ceritakan oleh Syekh Mukhtar dan sebagainya, seperti itu terkait dengan ini. Mereka beliau ketika menuntut ilmu misalkan rihlah menuntut ilmu. Rihlah menuntut ilmu, katakanlah mulazamah kepada siapa gitu kan. Itu ketika beliau sudah bertekad menuntut ilmu mulazamah pada seorang syekh, bahkan pesan-pesan atau surat-surat dari keluarganya itu enggak dibaca. Langsung masuk ke laci, langsung masuk ke sana. Ada surat dari keluarganya masuk laci, ada surat dari keluarganya. Ini dari keluarganya apalagi dari teman-temannya. Langsung masuk laci, langsung masuk laci. Kenapa? Karena khawatir mengganggu fokusnya dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Itu setelah bertahun-tahun beres, ilmunya sudah didapatkan dan lain sebagainya, baru tuh dibukain satu-satu. Ada saudaranya yang meninggal, ada yang subhanallah. Oh, ini saudara saya sudah meninggal, dia doakan. Seperti itu. Sampai seperti itu memang orang berjuangnya untuk mendapatkan ilmu, untuk dalam menuntut ilmu. Nah, kalau kita enggak, kebanyakan internal kita, di internal diri kita gitu, ketika menuntut ilmu, euforia di awal menuntut ilmu itu tidak dibarengi dengan itu, niat yang kuat, tekad yang kuat, dan juga doa yang kuat. Seperti itu ya, sehingga ketika di tengah jalan bertemu dengan berbagai macam agenda-agenda yang dalam tanda kutip agak sedikit mengganggu agenda menuntut ilmu, itu langsung menuntut ilmu yang dikorbankan. Nggak apa-apa deh, kita anak ngandelin belajar gini aja deh, anak ngandelin ini aja deh, anak ngandelin online aja deh, anak ngandelin gitu. Itu kebanyakan demikian. Jadi lebih ke manajemen waktunya sebenarnya, Tuh, mana yang harus diprioritaskan sebetulnya sih. Demikian. Ya, terus itu dari faktor internal. Belum lagi faktor yang lainnya. Kadang-kadang kan malas gitu ya. Kenapa malas? Kemungkinan banyak faktor, maksiat bisa bikin malas ya. Itu ngaruh saja. Ngaruh itu. Dosa maksiat itu ngaruh ke semangat kita dalam menuntut ilmu dan beribadah. Kemudian selanjutnya apalagi ya, faktor M itu bisa munculnya pengaruh orang. Dalam artian itu eksternal lah nanti. Ya, artinya dia sendiri kurang ibadah biasanya. Kalau kurang baca Quran, kurang sholat, kurang apa, itu ngaruh itu pada semangat menuntut ilmu asli. Itu ngaruh sekali. Itu faktor internal, ya. Atau mungkin dia juga punya perasaan bagaimana, itu faktor internal. Ya. Perasaan nggak enak sama gurunya, misalnya perasaan nggak enak hati sama teman yang lain. Nah, ini faktor internal ya antara, sehingga dia nggak mau datang lagi misalkan seperti ya. Kadang kan ada tentang masalah ini daya tangkap itu ada beberapa yang bisa begitu. Juga. Atau kenapa nggak ikut lagi? Aduh, adanya lelet, kotaknya pegel katanya, nggak masuk nih belajar bahasa Arab katanya.
Lagi bahasa Arab Ustaz ya, maksudnya Iya. ya itulah beda, mungkin bedanya kalau kita kajian seperti itu kan, belajar seperti itu kan memang kudu fokus, Iya, nggak bisa ngantuk, nggak bisa nyender nih. Iya. Jadi mungkin beberapa di antara kita tuh mungkin ada yang wah ada yang itu, aduh pegel katanya, udah nggak masuk pusing palanya katanya. Iya. Ada yang seperti itu. Ada yang Cuma kan ada yang muda-muda Ustaz. Nah itu dia yang jadi pertanyaan, nggak majelis, nggak tajwid, nggak bahasa Arab. Yang muda nih nggak ada, justru yang orang tua yang banyak tuh. Iya. Yang muda ini bukan berarti muda 20 ke bawah ya, enggak, yang 20 masih 30. Baik. Itu kan sebenarnya urgensinya kan mereka Benar. yang jadi Penerus lah generasi. iya gitu. Coba kalau orang-orang tua kan bukan berarti kita yang meremehkan, tidak. Alhamdulillah mereka baca, ada yang menyimak gitu loh. Ada yang ngajarin bahasa Arab. Cuman kan kalau kita bicara urgensi kan bukan mereka yang urgen sebenarnya, yang muda-muda gitu loh. Betul. Kan banyak juga ustadz yang nggak lulus yang bukan dari lulusan pondok tapi masya Allah gitu. Iya. Memang dedikasi tinggi dalam ya itulah hidayah saja sebenarnya. Iya, betul. Belum lagi itu faktor eksternal. Ya, faktor eksternalnya seperti apa? Misalkan dia berteman di luar sana dengan orang yang keliru misalkan. Yang kemudian diajak-ajak akhirnya terbawa dengan lingkungan yang salah, lingkungan yang keliru, lingkungan yang toksik lah seperti itu, yang membuat dia akhirnya gugur dari majelis ilmu tuh. Itu yang pertama. Ada yang kedua adalah bisa jadi dari dari hasutan-hasutan orang. Bahkan itu mungkin dari ya itu kadang-kadang suka ada tahdir serampangan. Kadang-kadang ada hajar boikot serampangan segala macam yang belum difahami tentang dhabitnya, tentang ketentuannya, tentang kaidah-kaidahnya dan sebagainya. Lantas kemudian langsung tahdir sana, tahdir sini seperti itu. Yang akibatnya adalah menghalangi orang untuk menuntut ilmu. Terkadang begitu. Padahal itu sifatnya serampangan begitu. Nah, ini akhirnya orang tuh akhirnya mau menuntut ilmu nggak enak sama si ini karena si ini mentahdir Ustadz Fulan misalkan. Akhirnya dia sembunyi-sembunyi itu menuntut ilmunya. Lama kelamaan pegal juga dia. Akhirnya udahlah nggak usah menuntut ilmu lagi. Nah itu. Nah ini faktor eksternal seperti ini fakta. Ini bukan sekedar ini fakta. Ini kejadian. Dan ini bukan hanya di satu kota, kejadian di berbagai kota. Ya, di mana ada satu ustadz menurut yang mungkin ya bagi sebagian orang itu diisukan begini begitu, padahal sebenarnya tidak demikian, gitu kan? Tidak demikian, tapi diisukan ini itu oleh orang yang nggak suka sama Ustadz Anu misalkan. Gitu ya. Karena begitu sama si Ustadz, sama orang ini yang nggak suka sama Ustadz Anu, ini dibikin desas-desus dimanipulasi seperti apa supaya orang tuh terhasut dan lain sebagainya sehingga nggak suka sama Ustadz Anu. Akhirnya nggak mau lagi hadir di majelisnya Ustadz Anu. Itu kejadian di berbagai kota seperti itu. Kalau masalah pribadi, masalah pribadi itu. Dan itu juga belum tentu benar. Apa yang dituduhkan belum tentu benar kadang seperti itu. Makanya kadang makanya kadang Ana tuh lebih baik. Ana sih nggak masalah, nggak ada yang ngajak ngobrol atau betul. Apa. Karena menurut Ana lebih aman Ustaz. Betul. Jujur ya, itu lebih aman. Maksudnya contoh Ana punya Facebook, teman friend listnya itu orang pengajian jarang Ustaz. Jarang. Bukan berarti Ana nggak suka, cuman lebih baik Ana menghindari gitu. Menghindari postingan-postingan yang kadang nggak, ya afwan, kadang nggak semuanya kita yang ngaji kan punya ketakwaan yang tinggi gitu. Kadang ada aja guyon-guyon itu Ana nggak sering ngelihatnya gitu. Makanya lebih baik untuk tidak berteman gitu di Facebook nih. Ya cukup saya halo aja, assalamualaikum di live aja gitu loh. Ada seperti itu, karena ya bukan berarti ini ya, cuman kadang di sebuah komunitas atau wilayah tempat kita tinggal tuh memang mungkin lebih baik kita tidak banyak untuk bergaul lah karena kita kan nggak tahu keadaan di teman-teman itulah. Dan itulah yang saat ini Ana belajar dengan itu. Kenapa? Terutama dengan yang sekota ya, bukan berarti Ana memusuhi atau apa, enggak, dengan sekota yang Majalengka. Ana di Facebook sekarang udah mulai membatasi pertemanan dengan yang sekota karena kita kan sering ketemu. Sering ketemu apa segala macam. Jadi kalau sering ketemu udahlah nggak usah berteman di media online gitu kan. Jadi sama anak kadang-kadang yang udahlah ada yang sering ketemu ini anak unfriend seperti itu. Dan itu istilahnya supaya menjaga juga sebenarnya, menjaga ukhuwah. Kenapa demikian? Karena terkadang setan itu kan masuk ke barisan untuk mengacak-acak persaudaraan untuk ukhuwah.
Jadi kalau misalkan kita bikin statement tertentu, itu yang kesindir itu teman-teman kita juga. Iya Ya kan, yang kesindir teman-teman kita juga gitu. Padahal kita nggak ada maksud nyindir ke siapa gitu. Iya. Seperti itu. Jadi akhirnya kemudian wah ini memang untuk menutup celah seperti itu sudah mendingan di unfriendin gitu kan. Mendingan di unfriendin supaya mereka nggak usah baca statement-statement kita, atau ketika kita meluruskan ketika apa, supaya mereka nggak merasa tersindir kan begitu ya. Jadi lebih baik demikian, karena setan suka masuk ke barisan itu dengan celah-celah seperti ini gitu. Jadi anak pribadi sedang belajar begitu. Mereka yang sering ketemu sama anak, udahlah sama anak di unfriendin aja. Iya. Kalau di media sosial ya seperti itu. Iya, kadang gini. Kita merasa ketika kita berteman di Facebook, kita melihat postingan teman-teman kita ya. Ketika kita melihat postingan teman-teman kita yang mungkin masih awam. Udah ngaji cuma masih awam. Cuman kita pernah terjerumus ke situ, pernah merasakan hal seperti itu. Contoh misalkan begini. Mungkin dulu kita ini seorang pemusik misalkan, ini lagi rame nih, misalnya pemusik. Nah teman kita udah ngaji juga, cuman masih main musik aja nih. Nah kita kadang merasa sebel melihatnya gitu, karena kita dulu pernah jerumus di situ gitu. Iya. Nah lebih baik daripada kita dongkol segala macam, ada perasaan mengingkari, udah mending kita nggak berteman aja gitu. Iya. Kadang nggak seperti itu, kadang tuh Terus ya begitu. Kadang juga begini, kadang mungkin sebagian kita gitu kan, ini jadi ke adab-adab bersosial media, nggak apa-apa ya. Iya, karena paling itu. Jadi kadang kita juga merasa ada perasaan nggak enak dengan seseorang atau dengan beberapa orang karena tindakan-tindakan manipulatifnya, tindakan-tindakan yang nggak benarnya terhadap kita, ada lain seperti itu. Maka kan kita juga berhak untuk senantiasa hidup nyaman, tanpa harus senantiasa melihat postingan mereka apa segala macam. Ya sudah, kita unfriendin saja. Apa susahnya kan begitu? Kita unfriend tek sudah unfriend, atau mungkin blokir atau apa segala macam seperti itu. Karena kita juga sama-sama harus menjaga diri, menjaga hati, menjaga perasaan supaya tetap tidak berlebihan akhirnya. Kalau benci ya nggak berlebihan, ya kan? Kalau bermusuhan ya jangan lama-lama gitu kan. Seperti itu. Jadi kita pun berhak untuk senantiasa hidup nyaman, hidup tenang, tentram itu, dan tanpa harus melihat postingan teman-teman yang toksik misalkan, yang apa. Iya. Kadang-kadang kan kalau kita, mohon maaf ya, kita masih berteman dengan teman-teman kita yang dulu yang itu suka ngajak kepada keburukan atau apa segala, atau masih terjerumus pada keburukan dan sebagainya. Kita juga kan gimana ya, nggak enak selalu berseberangan dengan dia, kasih kontras terus seperti itu. Dan kita juga pemandangan di kita juga nggak enak gitu. Ya kan sama kita di unfriendin gitu. Apalagi sekarang kan, mohon maaf ya, dengan adanya FB Pro itu banyak emak-emak yang kemudian subhanallah, banyak emak-emak yang kemudian bikin video-video apa untuk menghasilkan dolar-dolar itu kan. Iya. Kadang-kadang yang, mohon maaf ya, kadang-kadang yang tidak bermanfaat sekalipun itu di reels tuh, itu kenapa segala macam. Itu di luar keinginan kita kadang. Iya, yang nongol, yang joget-joget segala gitu macam. kan. Padahal kita nggak pernah nonton begitu, Ustaz. Gitu. Iya, padahal kita nggak pernah nonton begitu. Di list teman-teman kita juga kan banyak yang kayak gitu tuh. Ya sudah, karena daripada kita repot-repot untuk senantiasa mengendalikan. Iya. Ya sudah, kita amperin aja tek gitu. Gimana lagi gitu kan. Mohon maaf banget, gitu bukan kita membenci pelakunya, merendahkan pelakunya, bukan, tapi ini sebagai bentuk upaya supaya kita tidak jatuh pada isi hati yang salah, yang melihat kejelekan orang lain, merendahkan mereka atau apa, jangan. Iya. Itu juga yang Anda rasakan. Kalau misalnya kok dia udah ngaji tapi kok masih aja gitu bawa pendapat-pendapat orang liberal misalkan gitu. Kok masih bikin video-video ada musiknya, itu ngebuat kita jadi runyam pikiran kita. Lu mending Anda nggak tahu udah gitu. Apalagi kalau udah paling kesel, itu katanya sih itu ngomongin antum katanya. Di Facebooknya katanya. Mending Anda nggak tahu, Anda kenapa antum ngasih tahu kan begitu gitu. Gitu. Anak subhanallah ya, kadang-kadang apalagi atau masih mending kalau misalkan itu teman apa segala macam seperti itulah ya. Ini mah kalau kadang-kadang misalkan kita sudah, katakan antum lah guru, ustadz apa segala macam. Nah, ini orang-orang ini adalah orang-orang yang antum ajari gitu kan segala macam. Terus di belakang ngomongin kok antum jelek, kayak gimana perasaan antum? Itu kan perasaan kita lebih baik kita nggak tahu lah daripada kita kan begitu ya. Tapi tetap aja informasi itu selalu datang, selalu ada. Nah ini masya Allah. Kadang
Ustaz antum diomongin begini begitu Ustaz apa? Adalah biarinlah. Saya bilang pusing anak. Seperti itu kadang itu. Kalau kata anak, kalau antum mau cari bahan gibahan jangan berustad lah. Karena anda udah pernah ngeliat kayak gitu, dan ada sebuah kelompok. Iya. Sebuah kelompok. Emang doyan gibahin ustad. Subhanallah. Antum salah cari orang, cari yang lain kalau antum mau gibahin orang. Iya. Kan daging ulama kan beracun Ustaz. Betul. Terlepas dari keilmuan dia tinggi atau tidak gitu. Cuman kan dia kan ya sering ngajarin antum, guru antum. Itu jangan dijadikan bahan obrolan, bahan gibahan. Nanti ngefeknya ke dia sendiri Ustaz. Dan memang itu ada satu kelompok Ustaz yang kayak gitu. Futur semua bubar. Allah Ustaz. Karena yang dia musuhin Ustaz. Tuh, yang dia makan beracun terus. Iya, bukan di Indramayu ya, bukan ya. Nanti antum ingin lah, bukan di Indramayu, bukan di tempat lain lah gitu. Gitu. Iya, ada yang kayak gitu. Allah Ustaz. Kita pengen antum kayak gini Ustaz, gini. Ya Ustaz diatur Ustaz. Allah Ustaz. Ustaz diatur, akhirnya dimusuhin, dibahan enggak disapa Ustaz. Allah Ustaz. Dijelek-jelekan di belakang. Anak kan mengingkari itu karena dia guru anak, dia juga ustaz juga gitu. Dan ya akhirnya yang kita prediksi akhirnya terjadi, bubar semua Ustaz. Wah, udah istilahnya udah kembali ke kehidupan dia yang dulu, bahkan lebih parah lagi gitu. Hancur ya, porak-poranda gitu. Iya, ya bukan berarti kita mengharapkannya, Iya, bukannya. Cuman kayaknya itu tuh sudah terjadi di mana-mana gitu loh. Iya. Ya karena ya khawatirnya begitu ya, maksudnya. Ya kita pun mengkhawatirkan. Bukan berarti kita mentazkiyah bahwasanya para ustaz itu pasti benar semua, enggak. Iya. Cuman ya itulah, Allah Subhanahu wa taala itu tentu enggak akan terima jika para pelanjut lisan nabinya ini, penerus lisan nabinya ini kemudian dihinakan, dinistakan, kemudian dijelek-jelekan. Iya, termasuk tentang adab para penuntut ilmu juga. Para pengajar kita ini tidak mengharapkan untuk antum hormat, memuliakan, tidak. Cuman kalau antum berangkat belajar, misalkan antum belajar tahsin, tapi antum enggak mengkhususkan waktu. Artinya tidak ada uzur, setoran pulang. Entar dulu lah, tunggu selesai dulu supaya ngobrol dulu, kita ngopi dulu gitu, ada kabar apa nih. Tunggulah sampai selesai gitu. Ini mah kadang ketika tahsin tilawah kita ngebahas masalah materi nggak ada yang berangkat kadang. Ngebahas materi nih saat nggak ada yang berangkat. Jadi kadang tuh apa ya tadilah masalah semangat. Anda juga sempat kayak gitu waktu dia ngomongnya gini, adalah biarin lah. Yang ngomong itu udah nggak pernah ditaklim orangnya gitu. Ini udah, Anda mah nggak, dia dibiarin. Anda mah sekarang udah, dulu mungkin Anda orangnya pundungan, gampang tersinggung. Kenapa gampang klarifikasi. Sekarang mah udah sih. Ngomong-ngomong udah biarin. Ya efeknya ke dia sendiri gitu. Efeknya mah. Itu sama ya. Awal-awal juga ketika Anda di bio ini, udahlah. Awal-awalnya mah, waduh ini anak harus klarifikasi ini, nggak benar ini, seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi kesini anak diingetin juga sama istri, udah biarin lah seperti itu. Udah, yang penting apa yang mereka omongkan itu nggak benar dan lain sebagainya, sudah cukup. Ya kita tidak, inilah artinya waktu kita sayang buat ngurusin kayak gituan gitu. Sayang sekali. Ada yang lebih penting kan, apalagi kita nggak seperti yang dibicarakan gitu loh. Udah ada catatannya kok, ya kan? Udah ada catatannya, udah ada balasannya. Kenapa kita repot? Gitu. Iya, jadi panjang ini mas, faedah horomen kemana-mana ya tadi. Iya, nggak apa-apa. Iya. Kayak masalah di semua sosmed itu memang nggak selesai dalam satu podcast itu. Panjang, banyak masalah di sosial media. Teman-teman anak nih itu, wah pokoknya banyak masalah di sosial media. Sampai bilang sama istri itu, bilang kalau Abi enggak punya tugas di medsos, anak kan tugasnya sebagai promotor, dalam artian promotor kegiatan, agenda segala macam. Walaupun sebenarnya anak bukan orang inti dari sebuah lembaga gitu kan, hanya diberi wewenang untuk itu dan menjadi promotor daripada lembaga ini supaya berkembang seperti itu. Kalau Abi udah nggak punya tugas seperti itu, Abi mau out aja dari medsos. Serius, Ana sampai bilang gitu sama istri. Ngapain? Udah jenuh itu, udah apa namanya, udah apa sih yang bisa di ini? Kalau kita mau nuntut ilmu, misalkan ini kita datang ke kajian para ustadz, para masyayikh dan sebagainya seperti itu kan begitu. Atau misalkan kita buka YouTube, kajian-kajian mereka kita buka apa segala macam, udah cukup, udah nggak perlu sibuk di FB, Instagram. Itu udah kepikiran sama anak mau seperti itu. Cuma diingetin lagi sama istri, ya mereka ini saat ini kumpulnya di sana, Bi. Jadi kita harus tetap bisa berdakwah di sana karena mereka saat ini masih kumpulnya di sana. Seperti itu ya sudah.
Jadi Ya kalau tidak ada tujuan ngapain saja. gitu. Iya, Kadang-kadang iya, iya. sekarang juga udah mulai malas-malas nulis status, hanya sekedar ngisi kajian sebenarnya. Kadang-kadang saja sekarang itu untuk nulis status tuh. Nah, untuk kalau ada faidah anak kasih. Kalau ini mah aduh, anaknya sebenarnya sudah. Iya, terkadang tuh mereka nih kadang kita nih menilai ustadz nih pribadinya itu pribadi mah udah urusan dia sama Allah Iya gitu. benar. Kecuali kalau memang perkaranya publik tuh misalkan Ustaz. Dia misalkan dalam penyampaiannya wah dia nih subhan nih. Iya, jadi Agak melenceng nih misalkan segala macam. Itu mah oke lah. Tapi kalau masalah pribadi masalah apa? Ya katakanlah mungkin dia salah, tapi kan kewajiban kita terhadap ustadz pengajar kita kan ya kita kan tunaikan haknya, misalkan jaga adabnya gitu. Terlepas dari banyaknya kesalahannya, nama juga Pak. Betul. Juga manusia Ustaz. Iya gitu loh. Sama dulu juga misalkan kayak gini, kayak ya banyak kasih uzur lah Ustaz. Karena itu kan nggak ada urusan sama kita gitu. Ini urusan sama Allah, biar bagaimana. Yang penting kita mau belajar sama beliau gitu. Ya selama dia tidak melanggar syariat ya, misalkan kayak misalkan ustadznya udut di pasar gitu, nyekek botol segala macam, oke lah itu mah. Cuman kan tidak ada keburukan yang ditampilkan secara publik ke depan kita gitu Ustaz. Ustadznya begal misalkan. Oke kalau kayak gitu mah, berarti kan ya doyan ini kan. Ya antum ngapain belajar sama begal gitu kan gitu. Tapi kalau untuk masalah itu, terlepas masalah itu masalah pribadi mah itu biarkan kita kasih sama Allah aja gitu. Misalkan gitu Ustaz. Dan mungkin saja dia punya hujah tertentu akan apa yang dia lakukan, atau mungkin aja dia nggak sadar dengan apa yang dilakukan, atau nggak sengaja, atau melakukan sesuatu yang memang kan bagi dia pun masih berat untuk meninggalkannya misalkan, atau bagi dia pun masih sedang berjuang untuk memperbaikinya, tapi kemudian sama kita sudah dijustifikasi ini itu misalkan. Nah ini itu ya berhati-hati memang sampai dalam sosial media juga udah berapa kali bikin sosial media anapus berteman sama adalah anapus saja, anapus. Jadi lebih tenang tuh saat di sosial media tuh lebih tenang gitu, nggak pernah ngelihat ya postingan yang nggak pantas kan, karena kan kalau kita kan apa yang cocok buat kita, yang nyaman buat kita lihat oh ini nggak nyaman nih, dia ada musikannya nih, atau dia masih main apa segala macam gitu, wah adalah anak unfriend afan gitu. Itu lebih aman buat kondisi hati ana gitu. Yang seperti itu ya banyak yang harus kita sibukkan lah saat seperti itu. Jadi kemana-mana saja ngobrol saja. Masya Allah. Iya. Tapi Ustaz mungkin itu aja kali Ustaz ya. Yang kita bisa obrolkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang lain Ustaz. Tapi Ustaz jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.